Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ages and Alivers dimanapun berada, doa yang terbaik untuk kita semua. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang luar biasa bagi kita semua. Mari pada sore hari ini, sebelum kita mulai beribadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Banyak kecelakaan, ada beberapa hal bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Tapi kami percaya semuanya masih di dalam koridor ruang kendali Allah. Dan kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, keajaiban Tuhan masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami persiapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan, segala anugerah, segala ucapan syukur, kebaikan, kebajikan Tuhan akan selalu menaungi kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan, haleluya. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, angkat tanganmu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
Mari. Kau Allah yang kudus, amin. Kau Allah yang kudus, ditata suci. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kami menamamu Tuhan, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia, sembah Dia. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sebab Dialah Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Allah yang besar, Allah yang kekal, Raja damai. Oh haleluya, haleluya. Oh Allah yang besar, haleluya. Mari setiap masalahmu taruh itu di bawah kaki Kristus, dan Dia akan berperkara bagimu. Haleluya, sembah Dia. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Oh haleluya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, yang kudus. Di tanah suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia. Kami puja, haleluya. Kami puja Engkau Raja, mulia. Kami puja, haleluya. Kami puja Engkau Raja, mulia. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari semuanya, kita percaya bahwa Allah itu ajaib bagi kehidupan Amin. kita. Kita masih bisa bernafas karena Allah begitu ajaib. Yesus ajaib bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Mari semuanya tepuk tangan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, nama-Nya tetap selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis rayaku, Yesusku ajaib. Haleluya. Mari sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib. Amin. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis rayaku,
lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Masih tetap bersama-sama. Amin. Bahwa segala langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Lagu lama namun makna yang besar di lagu ini. Haleluya. Oh haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan luar biasa, Tuhan maha besar, dan langit dan bumi pujilah Tuhan segala semesta. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari Angels and Alive Force. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus, Kamu yang luar biasa. Kalau Tuhan, Kamu yang baik Tuhan. Dari dulu, sekarang hingga selamanya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu.
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu, rahmat anugerah-Mu ya Tuhan. Yang tiada habis-habisnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau bersyukur padamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang sangat luar biasa. Teramat baik dan teramat setia dalam kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini kami akan bersama-sama untuk kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, yang akan menopang dan menguatkan kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun ya Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore buat kita semua dimanapun kita berada. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita menjadi hidup yang mempunyai ketulusan. Kita akan belajar bersama-sama dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seseorang yang lumpuh, yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa ketulusan seseorang itu bergantung kepada imannya? Ya,
ketulusan seseorang itu sangat bergantung kepada imannya. Kalau kita melihat kisah yang baru saja kita baca bersama tentang bagaimana seorang lumpuh yang mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Lukas, di situ menerangkan lebih jelas peristiwa yang melatar belakangi bagaimana orang lumpuh itu mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Berawal dari usaha dari 4 orang yang pada saat itu ketika mereka mengetahui Yesus datang ke Kapernaum dan mengajar dalam sebuah rumah. Mereka berinisiatif untuk membawa entah itu teman mereka, saudara mereka atau siapa dari mereka. Untuk membawa orang yang lumpuh itu bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika mereka mencoba untuk masuk, rupanya rumah tempat di mana Yesus berada dan mengajar pada saat itu sudah penuh sesak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang mereka lakukan, mereka memanjat atap rumah itu, kemudian mereka membongkar atap rumah itu. Lalu mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus berada. Dan saat itu ketika Yesus melihat usaha, ketika Yesus melihat hati, ketika Yesus melihat ketulusan dari 4 orang yang mau bekerja keras, yang mau bersusah-susah untuk menggotong orang yang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Yang Yesus katakan adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus berkata kepada orang lumpuh itu bahwa dosanya diampuni. Dan sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara sekalian baca, akhirnya orang itu mengalami mujizat. Nah, ada hal yang menarik di sini. Kita melihat ada usaha, ada jerih lelah dari 4 orang yang berusaha untuk membawa orang lumpuh itu berjumpa dengan Yesus. Yesus menghargai iman yang lahir dari ketulusan orang-orang tersebut yang mau bersusah payah untuk membawa orang lumpuh itu berjumpa dengan Yesus. Sehingga orang itu akhirnya mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Ada usaha yang dilahirkan dari ketulusan hati dari orang-orang yang membopong orang lumpuh itu. Sehingga orang lumpuh ini akhirnya berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya ia disembuhkan dan ia diselamatkan juga. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa simpulkan bahwa ternyata ketulusan seseorang itu sangat bergantung kepada imannya. Iman yang seperti apa? Iman yang peduli kepada orang lain. Berbicara soal ketulusan tidak bisa itu diaplikasikan terhadap diri sendiri. Berbicara ketulusan sangat berhubungan dengan relasi. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang tulus atau Anda merasa bahwa Anda adalah orang tulus, maka itu akan diuji ketika bagaimana saudara berelasi dengan orang. Bagaimana Anda peduli kepada orang lain. Dan pemahaman itu lahir dari iman, lahir dari hati yang tulus, yang peduli kepada orang lain. Yang mau berempati kepada orang lain dan mengusahakan yang terbaik kepada orang lain. Sehingga orang lain itu akhirnya mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar atas apa yang saat itu orang itu alami. Kisah orang yang lumpuh disembuhkan ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan dengan cermat. Kesembuhan yang didapat dari orang lumpuh ini bukan semata-mata dari iman orang lumpuh itu sendiri. Tidak. Tapi ada orang lain yang berusaha membawa dia kepada Yesus. Dan akhirnya dia disembuhkan dan diselamatkan. Kisah ini sebenarnya mengetuk hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah kita mempraktekkan iman kita? Sudahkah kita mengaplikasikan
status kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita peduli kepada orang lain? Sudahkah kita membawa mereka berjumpa dengan Yesus? Sudahkah kita membawa mereka mendapatkan hasil yang terbaik dalam kehidupan mereka? Atau apa saja yang kita bisa berikan kepada mereka sehingga kita ini menjadi saluran tangan Tuhan untuk menolong mereka? Hal yang terjadi pada peristiwa ini adalah di mana 4 orang ini yang membopong orang lumpuh itu. Mereka berusaha bertemu dengan Yesus dan akhirnya orang yang lumpuh ini disembuhkan. Mereka tanpa sadar, mereka sudah menjadi tangan Tuhan bagi orang yang lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita lihat bahwa definisi dari iman itu adalah sangat-sangat luas. Dan iman ini yang akhirnya menggerakkan bagaimana orang itu bisa bertindak. Baik dia hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Ada seorang yang bernama Rick Warren. Dia mengatakan seperti ini. Iman itu personal, tetapi tidak menutup mata dengan masalah-masalah sosial. Iman itu pribadi, sifatnya pribadi. Saudara percaya kepada Allah itu pribadi antara engkau dengan Tuhan. Tetapi iman tidak menutup mata dengan masalah-masalah sosial, dengan keadaan di sekeliling kita dan sebagainya. Justru karena kita percaya kepada Allah, maka aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita tidak boleh menutup mata dengan masalah-masalah sosial yang ada di sekeliling kita. Di mana ada orang lain mereka ingin melihat tangan Tuhan terulur kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi mereka? Jangan kita nikmati keselamatan atau anugerah Tuhan itu hanya untuk diri kita sendiri. Ingatlah bahwa ketika kita dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya ada orang lain juga yang dipakai Tuhan supaya membawa saudara dan saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau mereka tidak peduli, kalau mereka tidak tulus, maka mungkin saya, mungkin saudara saat ini, mungkin kita dalam posisi di mana kita tidak kenal Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang tulus yang mau dipakai oleh Tuhan membawa orang lain berjumpa dengan Yesus. Akhirnya keselamatan, pertolongan yang daripada Tuhan akhirnya terjadi dalam kehidupan orang itu. Kita melihat ya, bahkan di kalangan orang-orang Kristen sendiri, bahwa kebanyakan orang Kristen tidak terkecuali mendefinisikan iman hanya untuk diri mereka sendiri atau yang menguntungkan diri mereka sendiri. Padahal Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Bahkan kalau mungkin ada ayat-ayat Alkitab yang intinya betul, istilahnya itu memberikan pertolongan ya, kekuatan bagi kita. Tapi seringkali kita mendefinisikannya itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak peduli kepada orang lain. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa iman yang sejati juga harus peduli kepada orang lain. Harus memikirkan kesejahteraan orang lain. Bahkan harus membawa orang lain itu mengalami karya Kristus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang tulus adalah iman yang juga memperjuangkan kebutuhan orang lain. Terkadang kita hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, tanpa kita memikirkan orang lain. Terkadang kita memikirkan ego kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Kita lupa ada orang lain juga yang mereka punya kebutuhan juga. Yang mungkin sebenarnya Tuhan taruh berkat itu dalam kehidupan kita. Seharusnya bisa menjadi solusi, jawaban bagi orang itu.
Mungkin bagi kita itu kecil, tapi bagi mereka itu besar. Mungkin bagi kita itu tidak berarti, tapi bagi mereka itu sangat berarti. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita belajar untuk kita memiliki empati, kita memiliki kepekaan. Untuk kita merespon situasi yang ada di sekeliling kita. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini yang sangat memukul banyak kehidupan, aspek dari kehidupan manusia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kesulitan yang dihadapi semua orang, tidak terkecuali kita. Sebenarnya Tuhan juga ingin berkarya dalam kehidupan kita. Bukan saja karya Tuhan itu menolong kita di tengah-tengah pandemi atau situasi yang sulit yang saat ini kita hadapi. Tapi Tuhan juga mau supaya kita menjadi pertolongan bagi orang lain. Supaya kita menjadi tangannya bagi orang lain. Kita yang mengalami kasih Tuhan, sudahkah kita berbagi kepada orang lain? Janganlah kita hanya berpikir tentang ego kita. Janganlah kita berpikir tentang hanya kebutuhan kita. Ingatlah, dimanapun Anda, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tempatkan. Disitulah engkau dipanggil untuk menjadi berkat dan terang kerajaan. Tuhan mau dimanapun engkau hadir, ada hadirat Allah di situ, ada kerajaan Allah di situ. Ada dampak yang bisa saudara dan saya berikan kepada situasi, kepada lingkungan dimanapun Anda tempatkan. Jangan justru kita menjadi batu sandungan, jangan justru kita menjadi orang yang lebih mengutamakan ego kita. Lebih berpikir tentang segala sesuatunya tentang kita. Ingatlah, Anda diberkati dikasihi Tuhan. Ingatlah orang lain juga. Dan ingatlah bahwa Anda dipanggil oleh Tuhan juga untuk supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita harus merefleksikan iman kita kepada Allah dengan cara mempermuliakan Dia dalam kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Kalau kita memiliki hati yang tulus, pasti kita juga akan peduli dengan orang lain. Kalau kita memiliki hati yang tulus, pasti kita juga akan berusaha menjadi tangan Tuhan bagi orang lain. Tinggal bagaimana saudara membangun kepekaan itu. Saya membangun kepekaan itu. Selama kita hidup, ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita diberkati juga supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam interaksi sosial dan sebagainya. Tuhan mau kita diberkati supaya kita bisa menjadi dampak dan berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketulusan sangat berhubungan dengan relasi kita dengan sesama. Ketulusan tidak bisa diaplikasikan hanya untuk diri sendiri. Berbicara tentang menjadi hidup yang tulus atau sincere life. Berarti saudara harus siap berinteraksi dengan kebutuhan orang lain, dengan kekurangan orang lain, dengan masalah sosial di sekeliling Anda. Dan saudara juga harus siap dipakai Tuhan menjadi jawaban bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menjadi orang yang tulus, berarti kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kita siap menjadi tangan Tuhan untuk menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan berkat itu juga harus disalurkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut saya akan share sedikit bagaimana manfaat menjadi orang yang tulus. Pertama, dari kisah yang kita baca tadi, manfaat menjadi orang yang tulus adalah bahwa ketulusan itu akan membawa pengampunan. Kita lihat peristiwa di mana orang lumpuh itu disembuhkan.
Yang terjadi ketika Yesus melihat orang lumpuh itu turun di depan Yesus. Dan ketika Yesus melihat usaha dari orang-orang yang berusaha untuk membongkar atap loteng dan menurunkan orang lumpuh itu. Apa yang terjadi? Yang Yesus katakan adalah kepada orang lumpuh itu bahwa dosamu sudah diampuni. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian dari kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca ini. Bahwa ketika kita tulus di hadapan Tuhan, ketulusan itu akhirnya menggerakkan hati Tuhan untuk mengampuni orang yang berdosa. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, maka sesungguhnya itu menggerakkan hati Allah untuk menaruh belas kasihan kepada Anda, kepada saudara, kepada siapapun juga. Supaya ketika mereka datang kepada Tuhan, itu mengalami pengampunan. Saudara, tidak mungkin kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ego. Ada sebuah perumpamaan, sebuah kisah bagaimana orang antara pemungut cukai dengan ahli Taurat. Ketika ahli Taurat itu berdoa, dia berdoa dengan macam-macam, dengan dia membanggakan dirinya. Kita lihat di situ egonya begitu kuat. Bahkan dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai itu. Dalam doanya dia katakan bahwa, ya Tuhan, aku mengucap syukur bahwa aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku melakukan ini, aku melakukan ini, bla 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 bla. Tetapi apa yang pemungut cukai itu doakan ketika dia datang kepada Tuhan. Bahkan untuk melihat ke atas saja dia tidak mampu. Yang dia katakan kepada Tuhan adalah, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, Tuhan melihat hati dari orang-orang yang tulus itu. Sehingga ketulusan itu akhirnya menggerakkan belas kasihan Yesus untuk memberikan pengampunan kepada orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini ataupun mungkin orang yang membantu menurunkan orang lumpuh ini, mungkin mereka tidak berpikir bahwa Yesus akan berkata seperti itu. Mungkin mereka berpikir bahwa orang lumpuh ini akan mengalami mujizat. Dan memang betul orang lumpuh itu mengalami mujizat. Tetapi Allah jauh melihat kedalaman hati, jauh melihat persoalan yang terjadi. Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan tahu kebutuhan dasar dari orang ini apa. Makanya Tuhan katakan, yang pertama, ketika Yesus melihat ketulusan dari orang-orang ini, maka Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Poin pertama yang kita pelajari, ketulusan itu membawa pengampunan. Poin kedua, yang kita juga akan pelajari bersama, bahwa ketulusan itu membawa kesembuhan dan kelepasan. Setelah dosa orang itu diampuni, akhirnya Yesus menyembuhkan orang itu. Orang itu akhirnya mengalami mujizat, dia bisa berjalan kembali. Nah, rupanya kita bisa belajar di sini kronologinya bagaimana orang itu berjumpa dengan Tuhan. Mulai dari iman yang lahir dari ketulusan, kemudian bagaimana akhirnya orang itu mengalami pengampunan. Setelah itu akhirnya orang itu mengalami kelepasan dan kesembuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Ketika Anda tulus, saya percaya apapun yang menjadi pergumulan Anda, sakit penyakit, masalah dan sebagainya. Ketika Anda menjadi orang yang sincere, orang yang tulus, sesungguhnya Anda sedang mendatangkan kelepasan dan mujizat. Kesembuhan terjadi dalam hidup. Mari kita belajar untuk kita menjadi orang yang tulus ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berinteraksi dengan sesama. Ingatlah bahwa ketulusan itu juga bisa membawa mujizat, bisa membawa kelepasan, bisa membawa kesembuhan. Dan poin terakhir yang kita belajar tentang ketulusan ini adalah orang tulus itu rupanya bisa dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat ending dari cerita ini. Kita lihat bagaimana akhirnya Yesus dimuliakan di sini, Allah dipermuliakan di sini. Dari situ akhirnya Yesus katakan supaya engkau mengetahui bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dari situ sebenarnya Yesus ingin menegaskan, karena sebelumnya ahli Taurat berpikir bahwa siapakah orang ini, dia menghujat Allah.
Siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Yesus tahu hati orang itu, orang-orang Farisi itu. Lalu di situ Yesus menyatakan kemuliaannya. Supaya engkau tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dengan kata lain di situ dia sedang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Dan dia itu adalah Allah itu sendiri yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Dari situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan bukan itu saja, Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dia berjalan, dia pulang membawa tilamnya. Dan orang lain, banyak orang saat itu menyaksikan bagaimana mujizat itu terjadi. Dan mereka mempermuliakan Allah. Nah saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar. Ketika kita menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan, sesungguhnya saudara sedang membawa diri saudara. Untuk saudara dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Mari kita belajar untuk kita tetap memiliki hati yang tulus. Saya percaya kita semua punya kelemahan, kita punya kesalahan. Tetapi apapun keberadaan hidup kita, apapun masa lalu kita kesalahan kita. Kita harus selalu memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita harus nantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga hati kita, membasuh hati kita. Supaya Tuhan melihat, menilik, mengkoreksi hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan ketulusan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang begitu besar egonya. Karena ketika kita tidak punya ketulusan di hadapan Tuhan, sesungguhnya sedikit demi sedikit akhirnya itu kan bisa membawa hati kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kehidupan kita pada saat ini adalah kehidupan yang senantiasa memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena dengan ketulusan itu, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat pengampunan Tuhan. Kita bisa melihat kelepasan kesembuhan. Bahkan kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Mari senantiasa kita jaga hati kita. Untuk senantiasa kita menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita secara detail. Oleh sebab itu mari kita menjaga hati kita. Supaya hati kita menjadi hati yang tulus. Orang lain mungkin tidak tahu motivasi kita. Tapi Tuhan tahu. Firman Tuhan hari ini, sore hari ini. Mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi orang yang konsisten dalam ketulusan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari saya mengundang pemain musik dan juga tim altar untuk kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Amin. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana. Nyanyi
Bawalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Amin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan mengagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, katakan ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, haleluya. Oh, mari 1-2 menit kita menyembah Tuhan. Jesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Worship You. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan kita tetap menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui setiap hati kita. Kalau seandainya saat ini kita menemukan diri kita jauh dari ketulusan. Mungkin kita merasa bahwa hati kita sudah tidak lagi tulus kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, mohon belas kasihan-Nya. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar ya Tuhan, menjadi orang-orang yang tulus, menjadi orang-orang yang menghidupi iman kami dari ketulusan ya Tuhan. Tuhan, kisah orang lumpuh tadi mengajarkan kami bagaimana ketika kami tulus di hadapan Allah, kami beroleh pengampunan. Ketika kami tulus di hadapan Allah, kami beroleh kesembuhan dan kelepasan. Ketika kami tulus di hadapan Allah, Tuhan bisa memakai kami, kehidupan kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang tulus, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama, kiranya firman Tuhan yang kita dengar bisa merema di kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui korban persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Sebentar kami akan berikan korban persembahan kami, Tuhan. Biar Tuhan sucikan dan kuduskan, Tuhan. Berikan kami ketulusan hati untuk memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu, Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer di rekening BCA atas nama GSJA Ebenezer dengan nomor rekening yang tertera di layar saudara. Atau dapat melakukannya juga melalui scan QR Code yang sudah ada di layar saudara. Dan juga bisa melalui aplikasi Dana, Shopee Pay, dan GoPay, dan OVO. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan beberapa pengumuman yang akan berkaitan dengan kegiatan gereja kita 1 pekan ke depan. Pada tanggal 29 Januari, kita akan kembali bersama-sama bergabung untuk mengikuti ibadah doa malam, yaitu di live on channel YouTube GSJA Ebenezer pada pukul 7 malam. Dan pada hari Minggu, kita akan kembali bersama-sama ibadah live streaming, dan untuk ibadah minggu depan, jam 8 ibadah umum, jam 10 ibadah sekolah minggu, dan jam 5 sore ibadah youth. Dan untuk doa pagi diadakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5. Selain diadakan secara offline, doa pagi juga dilakukan secara online, yaitu tetap sama di YouTube GSJA Ebenezer. Kelas TCC akan mengadakan sharing season about COVID-19 vaccine. Acara ini akan dilakukan 2 kali pada tanggal 31 Januari pukul 7 malam. Itu untuk orang tua TCC. Dan pada tanggal 7 Februari jam 7 malam untuk TCC dengan menggunakan via Zoom. Dari Departemen Sosial Gereja terus memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membantu saudari-saudari kita yang mengalami kesulitan ekonomi sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini dengan cara berdonasi melalui rekening atas nama GSJA Ebenezer dengan nomor rekening di layar saudara. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat donasi yang sudah saudara berikan. Gereja telah salurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, bahkan juga memberikan gereja-gereja GSJA yang ada di Surabaya ini. Dan untuk pelayanan diakonia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang melakukan penyerahan anak dapat menghubungi Bapak David Kurniawan. Kemudian untuk baptisan air dapat menghubungi Bapak Pendeta David Kurniawan, dan untuk pernikahan dapat menghubungi Bapak Pendeta Andreas Purnomo. Segala hal yang berkaitan dengan gereja juga dapat mengikutinya melalui media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan kami terus berpesan kepada saudara-saudari untuk tetap stay at home apabila tidak ada sesuatu yang penting. Kemudian menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield ketika keluar rumah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia PG, TK, SD, Tunas Harapan Bangsa yang beralokasi di Ambengan dan Manukan terus membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendaftarkan putra-putrinya. Untuk segala informasi Bapak Ibu bisa lihat di layar yang tertera. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Lifers, Agers, dimanapun kau berada, sidang jemaat, ketulusan hati kita itu dimulai dari dalam dan itu keluar. Jadi apa yang ada di dalam sama dengan apa yang di luar. Apa yang ada di hati kita nampak di dalam perkataan, perbuatan, sikap, tindak tanduk kita. Dan yang ada di dalam hanya Tuhan yang tahu. Sementara yang di luar, manusia yang menilai kita. Sehingga dua aspek ini Bapak Ibu, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Maka
hati kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita ada di dalam hidup hati kita, itu yang keluar terhadap orang di sekitar kita. Tuhan Yesus dikatakan semakin besar, semakin bertambah hikmat, dikasihi Allah, dikasihi manusia. Itulah ketulusan hidup, menyenangkan hati Tuhan dengan juga menyenangkan banyak orang. Hari ini biar Tuhan tolong, karena semakin sedikit orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Seringkali kita menggunakan topeng, ya, kita munafik, kita tidak seperti diri kita yang sebenarnya. Itu sebabnya mari kembali kepada firman Tuhan. Biar kita tulus di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita. Tuhan selidiki hatiku. Tuhan lihat hatiku. Dan kalau ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan perbaiki. Sehingga apa yang keluar dari hati ini, itulah yang kami lakukan, itulah yang kami perkatakan. Sehingga hidup ini menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan banyak orang. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Apakah kami mengasihi-Mu? Oh Tuhan, kiranya Engkau tambah-tambahkan hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak berkenan, kiranya Engkau bersihkan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat, katakan kepada Tuhan sekarang. Oh terima kasih Allah, Engkau baik kepada kami sampai hari ini. Oh kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku setia. Dapati aku tetap setia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Waktu kita menjaga hati kita, kita sedang menjaga jauh dari kejahatan. Mulut kita berkata yang baik dan yang benar. Perbuatan kita
menyenangkan banyak orang. Lurus pandangan mata kita fokus kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka disitulah kita hidup jauh dari kejahatan dan hidup di dalam kebenaran. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Bukan hanya di depan Tuhan karena itu ada di dalam hati kami. Tetapi itu nampak, itu menjadi wujud di dalam perkataan, perbuatan dan tujuan kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar menyenangkan Tuhan dan menyenangkan banyak orang. Situasi kondisi keadaan seperti sekarang ini seringkali membuat kami egois. Kami tidak memperhatikan yang lain. Sebab kami sendiri sangat membutuhkan. Tetapi hari ini Tuhan mengajar kami. Iman kami, kepedulian kami, kasih kami, ketulusan untuk membantu orang lain. Untuk melihat mereka di dalam segala kesulitan. Maka di situ dosa kita diampuni. Kita akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan mujizat terjadi di dalam hidupmu. Dan itulah jalan-jalan orang benar. Bahwa apa yang tidak mungkin kita lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang di luar kemampuan kita untuk kita melakukannya, itu yang kita lakukan. Biar Tuhan sendiri yang ada di dalam hidupmu akan menolong. Cukup ada kerinduan, ada keinginan. Maka itu akan ditolong oleh Tuhan. Untuk kemudian diwujudkan di dalam perkataan, perbuatan dan tindak tanduk kita. Dan semua orang melihat dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui kehidupan kita banyak orang datang kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan. Tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara, dari dulu hari ini sampai untuk selanjutnya, masalah itu sama. Tidak pernah berubah. Kalau zaman dahulu, para pendahulu kita mengalami yang sama. Hari ini apa yang mereka alami, kita alami. Dan orang-orang yang akan datang, generasi yang akan datang akan mengalami yang sama. Dan biarlah apa yang kita lakukan hari ini juga berdampak kepada generasi yang akan datang. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tanam di dalam kehidupan kita hari ini, juga akan kita tuai di masa yang akan datang. Percayalah, jerih payahmu di dalam Tuhan untuk hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan dan manusia tidak akan pernah sia-sia. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati sidang jemaat. Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan mari sama-sama katakan amin. Hidup tulus di hadapan Tuhan dan lihat perbuatan-perbuatan ajaib akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.